Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Terima kasih. Sampainya Nabi di Madinah pada hari Senin tanggal 27 September tahun 622 Masehi, berbagai kabar menyatakan bahwa penduduk Madinah sudah tidak sabar menunggu kedatangan beliau di sana. Maka beliau tinggal di Kuba hanya 3 hari penuh. Selama itu beliau mendirikan sebuah masjid yang dibangun pertama kali dalam Islam. Pada Jumat pagi beliau meninggalkan Kuba. Pada siang harinya beliau dan para sahabatnya berhenti di lembah Ranunak untuk sholat bersama Bani Salim dari suku Khazraj yang telah menunggunya. Itu adalah sholat Jumat pertama yang beliau lakukan di negeri yang mulai saat itu menjadi tanah airnya. Beberapa orang kerabatnya dari Bani Al-Najjar telah datang menemuinya. Beberapa orang Bani Amr telah mengawalnya dari Kuba yang membawa rombongan mencapai 100 orang. Setelah sholat Nabi menunggangi untanya, begitu pula Abu Bakar dan orang Quraisy lainnya menunggangi unta mereka serta berangkat bersama beliau menuju kota. Di samping kanan dan kiri disertai pasukan berpakaian perang dengan pedang terhunus. Mereka adalah orang Aus dan Khazraj sebagai penjaga dan cara menunjukkan bahwa janji mereka untuk melindungi Nabi bukanlah omong kosong belaka, meskipun mereka betul-betul sadar bahwa baik saat itu maupun kemudian Nabi tidak lagi memerlukan perlindungan apapun. Tidak pernah ada hari yang penuh dengan kebahagiaan seperti itu. Selamat datang wahai Nabi Allah, selamat datang wahai Nabi Allah. Begitulah luapan kegembiraan yang diserukan berulang-ulang oleh lelaki dan perempuan, juga anak-anak yang berbaris di sepanjang jalan. Qaswa memperlambat jalannya dan melangkah secara mengesankan seperti ketika lewat di tengah-tengah kebun dan pepohonan kurma ke selatan Madinah. Rumah-rumah masih sedikit dan jarang-jarang, namun secara perlahan-lahan mereka masuk lebih dekat ke permukiman dan banyak ditawari undangan. Mampirlah di sini wahai Rasulullah karena kami memiliki kekuatan dan perlindungan bagimu juga kekayaan melimpah. Lebih dari sekali seseorang atau sekelompok orang dari suatu kabilah memegang tali kekang untanya. Akan tetapi Nabi hanya memberkati mereka dan berkata, biarkan unta ini berjalan karena ia berada di bawah perintah Allah. Unta itu tampaknya memilih suatu tempat di antara kediaman kerabat terdekat Nabi dari Bani Adi cabang Al-Najjar kabilah terbesar suku Khazraj karena ia menuju bagian timur kota tempat kebanyakan kabilah itu tinggal. Namun ternyata ia berlalu saja di tempat beliau pernah tinggal bersama ibunya saat kanak-kanak, juga melewati rumah-rumah lain yang terdekat meskipun mereka sangat ingin agar beliau membuat rumahnya di sana. Ketika beliau sampai ke perumahan Bani Malik cabang Al-Najjar, kabilah itu memiliki 2 dari 6 orang yang berbaiat kepada Nabi pada tahun sebelum Aqabah pertama. Ia adalah Asad dan Auf. Di sanalah Qaswa belok dari jalan ke sebuah halaman berdinding luas, di atasnya ditanami sedikit pohon kurma dan terdapat bekas reruntuhan sebuah gedung. Di ujungnya terkadang digunakan tempat pemakaman. Qaswa melangkah perlahan menuju ruangan sempit yang telah dijadikan Asad sebagai tempat sholat. Di tempat itulah unta Nabi berlutut. Nabi membiarkannya dan beliau tidak turun. Sebentar kemudian unta itu bangkit kembali dan mulai berjalan, namun unta itu tidak pergi jauh dari tempat berhentinya itu. Kembali ke jejaknya dan berbalik kembali ke tempat pertama kali ia berlutut. Kemudian ia berlutut kembali. Kali ini ia merapatkan dadanya ke tanah dan Nabi pun turun seraya berkata, inilah insya Allah tempat kedamaianku. Kemudian beliau menanyakan siapa pemilik halaman tempat beliau turun itu. Mu'az saudara Auf memberitahukan bahwa tempat itu milik 2 anak yatim piatu Sa'al dan Suhail. Keduanya berada dalam pengasuhan Asad. Kemudian Nabi memintanya agar mereka berdua dibawa kepadanya. Ternyata mereka berdua sedang berada di situ menghadap dan berdiri di hadapan beliau. Nabi bertanya apakah mereka bersedia menjual halaman itu kepadanya dan meminta mereka menyebutkan harganya.
Akan tetapi mereka menjawab, tidak, tanah itu akan kami berikan untukmu, hai Rasulullah. Namun meski demikian beliau tidak ingin mengambilnya sebagai hadiah, maka harganya ditetapkan dengan bantuan Asad. Sementara itu Abu Ayyub Khalid yang tinggal di dekat tempat itu telah melepaskan bagasi unta Nabi dan membawanya masuk ke rumahnya. Kabilah lain mulai datang dan memohon Nabi agar bersedia menjadi tamu mereka. Namun beliau berkata, seseorang itu harus bersama bagasinya. Akhirnya Abu Ayyublah yang menjadi orang pertama dari kabilah itu yang berbaiat pada Aqabah kedua. Ia dan istrinya naik ke bagian atas rumahnya serta memberikan lantai bawah untuk Nabi. Kemudian Asad membawa Qaswa ke halaman rumahnya yang dekat dari tempat itu. Nabi memerintahkan agar di halamannya yang baru itu dibangun sebuah masjid. Seperti di Kuba mereka segera bekerja membangunnya. Sebagian besar gedung itu dibangun dari batu bata, namun di tengah dinding bagian utara diletakkan batu-batu di tiap sisi tempat sholat. Pohon-pohon kurma di halaman ditebang dan batangnya digunakan sebagai pilar untuk menunjang atap yang terbuat dari dahan pohon kurma. Dan bagian terluas dari halaman itu dibiarkan terbuka. Kaum Muslim Madinah diberi julukan oleh Nabi dengan Ansor yang berarti penolong, sedangkan kaum Muslim dari Quraisy dan suku-suku lain yang meninggalkan rumah mereka serta berhijrah ke oasis itu disebut Muhajirin, yang artinya orang-orang yang pindah. Semuanya terlibat dan bekerja bersama-sama termasuk Nabi sendiri. Saat bekerja mereka mendendangkan dua syair yang salah satunya digubah pada waktu itu. Ya Tuhan, tiada kebaikan melainkan kebaikan hari kiamat, karenanya bantulah kaum Ansor dan Muhajirin, dan terkadang mereka melantunkan, tidak ada kehidupan di sana kecuali kehidupan di akhirat, limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah, kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Selanjutnya, Islam terus menyebar pesat di seluruh penjuru suku Aus dan Khazraj. Di antara kaum beriman berharap pada suatu hari berkata perjanjian dengan Yahudi. Masyarakat Madinah menjadi rukun dan harmonis sepenuhnya, namun wahyu memperingatkan adanya potensi konflik yang tersembunyi. Pada saat itulah surah terpanjang Al-Baqarah mulai diturunkan. Al-Baqarah yang berarti sapi betina yang diletakkan pada permulaan kitab. Sesudah ketujuh ayat Al-Fatihah surah itu diawali dengan sebuah definisi petunjuk yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan padanya, sebuah petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezekinya, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian setelah menyebutkan orang-orang kafir yang buta dan tuli terhadap kebenaran dinyatakan pula kelompok orang ketiga, yaitu, di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ayat ini turun hingga sampai ke ayat 14. Di kalangan Aus dan Khazraj terdapat orang-orang yang mengambang, ragu, dan munafik dalam tingkat keraguan yang berbeda-beda. Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.